Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadilah dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Uza Sukmana MPD. Pertama yaitu ada konsep dasar dari sistem. Sistem dapat dikatakan sebagai perangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Nah, pendekatan dalam mendefinisikan sistem yang pertama yaitu pendekatan yang menekankan pada prosedur yaitu mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang lain serta berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan yang menekankan pada elemen komponen sistem. Nah, pendekatan elemen atau komponen ini mendefinisikan sistem itu sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, pada sistem ini merupakan sekumpulan elemen, alat, manusia, atau aturan dan peraturan yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk kesatuan integral untuk mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem. Itu terdiri dari komponen sistem, batas sistem atau boundary. Yang ketiga lingkungan luar sistem atau environment, penghubung sistem atau interface, masukan sistem atau input, lalu ada keluaran sistem atau output, ada juga pengolahan sistem dan sasaran sistem atau goal, bisa juga disebut objektif. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Nah, yang pertama itu sistem alamiah dan sistem buatan. Ada juga sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Selain itu, sistem sederhana dan sistem kompleks. Ada juga sistem stabil dan sistem dinamis, sistem adaptif dan sistem non-adaptif. Ada juga sistem permanen dan sistem temporer. Selain itu juga ada sistem fisik dan sistem konseptual. Ada juga subsistem dan supersistem, dan sistem tertutup dan sistem terbuka. Selanjutnya yaitu cara pandang sistem. Menurut M.C. Leod menyatakan cara pandang sistem bermanfaat untuk yang pertama mencegah manajer tidak tersesat dalam kompleksitas, yang kedua menyadari perlunya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya kerjasama semua bagian dalam organisasi, mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya, memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umum, baik yang hanya dapat dicapai dengan cara sistem tertutup. Selanjutnya yaitu ada konsep informasi. Informasi dan data memiliki keterkaitan yang sangat erat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti atau memiliki makna. Sedangkan data sendiri adalah sekumpulan karakter yang menggambarkan kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada saat tertentu. Nah, siklus informasi ini yang pertama kita input data yang diolah melalui suatu model atau proses menjadi output informasi. Yang kedua, diterima oleh penerima informasi atau resipien, kemudian dibuat keputusan oleh decision dan melakukan tindakan yaitu action.
Nah, selanjutnya hasil tindakan tersebut, result, akan kembali menjadi data yang akan ditangkap atau capture sebagai input data proses dan diproses kembali melalui model dan seterusnya membentuk suatu siklus. Yang keempat yaitu siklus tersebut sebagai informasi atau information cycle atau yaitu data processing cycle. Kualitas dari informasi itu harus akurat, harus tepat waktu, harus relevan, harus respon juga, dan tentunya informasi itu harus lengkap dengan buktinya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen, apa sih sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengolah data menjadi informasi untuk mendukung para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi sistem informasi manajemen? Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang ketiga yaitu untuk meminimalisasi biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia. Karakteristik dari sistem informasi manajemen yang pertama memberikan banyak sudut pandang serta menyeluruh dan dinamikanya struktur organisasi. Yang kedua yaitu bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif, yang aman serta mencangkup semua interkoneksi serta subsistemnya dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan cara top down, yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dan manajemen itu harus aktif dalam mengambil bagian serta memberikan arahan. Yang keempat yaitu membuat suatu perakiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang komprehensif. Yang kelima yaitu memiliki basis data yang baik sehingga data itu dapat menopang sistem dengan kuat. Dan yang terakhir yaitu bersifat fleksibel sehingga mudah untuk dibagikan kepada sistem yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu komponen dari sistem informasi. Yang pertama itu ada input, yang kedua proses, yang ketiga output, yang keempat ada database, yang kelima ada hardware, yang keenam ada software, dan yang terakhir yaitu personil atau manusia ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.